JJ and Dilu Job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Nabila Putri dari kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 1 SMK Negeri 4 Garut. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata pelajaran Analisis Kimia Instrumen. Materi yang akan kita bahas adalah analisis potensiometri. Potensiometri adalah pengukuran analitik kimia berdasarkan perubahan potensial atau jumlah elektron dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu analit atau larutan yang diuji. Prinsip kerja potensiometri menyangkut perbedaan potensial antara suatu elektroda indikator dan elektroda pembanding. Perbedaan potensial dapat diukur dengan potensial atau potensiometri atau juga pH meter. Rangkaian alat pada analisis potensiometri yang pertama ada voltmeter. Voltmeter ini akan berfungsi untuk menunjukkan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan saat elektron mengalir dari anoda ke katoda, sesuai dengan gambar. Jadi aliran elektron ini melalui kabel yang menghubungkan dari elektroda yang satu atau anoda ke katoda, di tengah-tengahnya dipasang alat voltmeter untuk membaca besaran potensial listriknya. Dari gambar ini terlihat jelas bahwa aliran elektron itu dimulai dari anoda. Jadi Zn mengalami oksidasi atau pelepasan elektron. Elektron yang dilepas kemudian dialirkan melalui kabel yang disambungkan dengan voltmeter masuk ke katoda Cu sehingga Cu mengalami reduksi atau menangkap elektron. Elektron mengalir secara terus-menerus. Elektron yang sudah mulai kelebihan di elektroda positif kemudian dikembalikan lagi ke anoda melalui jembatan garam, sehingga muatannya selalu netral, tidak terjadi penumpukan elektron di salah satu elektroda. Jadi dalam satu sel volta yang memanfaatkan beda potensial tadi, hasil pengukurannya itu dibutuhkan dua elektroda, yang mana satu berfungsi sebagai elektroda indikator dan yang satunya adalah elektroda pembanding. Syaratnya, elektroda indikator ini potensialnya harus tergantung pada aktivitas ion yang ditentukan. Jadi sampel yang akan mempengaruhi elektroda indikator inilah yang akan berubah-ubah nilainya, sehingga kita bisa menghitung beda potensial. Sedangkan elektroda pembanding itu potensialnya selalu tetap, meskipun apapun yang diuji itu berbeda-beda. Elektroda pembanding tugasnya harus tetap sehingga nilainya bisa dihitung. Satu tetap, satu berubah-ubah. Dapatlah hasil berupa beda potensial. Lalu, saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi potensiometri. Judul percobaannya adalah pembakuan larutan KOH dengan metode titrasi potensiometri. Tujuan percobaan yaitu untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. Adapun alat-alat yang digunakan pada titrasi potensiometri diantaranya ada pH meter digital, gas kimia 250 ml dan 100 ml, labu ukur, botol semprot, batang pengaduk, spatula, buret, statif dan klem, pipet tetes, corong kaca, neraca analitik, pipet volume 10 ml, kaca arloji, dan lainnya. Lalu, bahan-bahan yang digunakan pada titrasi potensiometri diantaranya padatan KOH atau kalium hidroksida sebanyak 0,56 gram, padatan asam oksalat atau C2H2O4 sebanyak 0,63 gram, larutan buffer pH 4, 7, dan 10, tisu, dan aquades. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita langsung ke prosedur kerja. Yang pertama, kita akan mengkalibrasi pH meter.
Siapkan pH meter, larutan buffer pH 4, 7, dan 10, botol semprot yang berisikan Aquades dan tisu. Pertama, kita hidupkan pH meter, lalu bilas elektroda dengan Aquades dan lap dengan tisu hingga kering. Masukkan pH meter ke dalam larutan buffer pH 4 dan tekan tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 4. Angkat pH meter dan bilas kembali elektroda dengan Aquades dan lap dengan tisu hingga kering. Lakukan hal tersebut sehingga menunjukkan pembacaan pH 4, 7, dan 10. pH meter telah terkalibrasi dan siap digunakan. Kedua, membuat larutan asam oksalat 0,1 normal. Timbang padatan asam oksalat sebanyak 0,63 gram, lalu masukkan ke dalam beker gelas 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Setelah larut, masukkan ke dalam labu ukur. Lalu, tambahkan Aquades sampai batas cincin dan homogenkan. Setelah terhomogen, pindahkan ke dalam botol reagent. Yang ketiga, membuat larutan KOH 0,1 normal. Timbang padatan KOH sebanyak 0,56 gram, masukkan ke dalam beker gelas dan larutkan dengan Aquades. Setelah larut, masukkan ke dalam labu ukur dan tambahkan Aquades sampai batas cincin lalu homogenkan. Setelah terhomogen, pindahkan ke dalam botol reagent. Lalu yang keempat, kita melakukan pembakuan larutan KOH atau standarisasi larutan KOH dengan asam oksalat 0,1 normal. Pertama, pipet asam oksalat sebanyak 10-40 ml dan masukkan ke dalam beker gelas. Kedua, masukkan larutan KOH ke dalam buret. Lalu, larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH. Setiap penambahan 1 ml titran, cek titran menggunakan pH meter sampai menunjukkan lonjakan pH yang tinggi. Setelah mengalami lonjakan pH yang tinggi, hentikan titrasi. Untuk data pengamatan, yang pertama yaitu tabel hasil pembakuan KOH menggunakan metode titrasi potensiometri. Diisi dengan volume KOH dan pH yang didapat saat praktikum. Yang kedua, tabel turunan pertama hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Volume KOH diisi dari hasil volume KOH dari tabel hasil pembakuan KOH. Untuk delta pH diisi dari hasil pH dengan cara pengurangan. Dan untuk delta Pi, yaitu hasil dari volume KOH tabel hasil turunan pertama dengan cara pengurangan. Dan delta pH per Pi, yaitu hasil pembagian delta pH dibagi delta Pi. Yang ketiga, yaitu tabel turunan kedua hasil pembakuan KOH menggunakan metode potensiometri. Volume KOH diisi dari hasil volume KOH dari tabel hasil turunan pertama. Untuk delta pH turunan kedua diisi dari hasil delta pH turunan pertama dengan cara pengurangan. Untuk delta Pi turunan kedua yaitu hasil dari volume KOH tabel hasil turunan kedua dengan cara pengurangan. Dan untuk delta pH turunan kedua per delta Pi turunan kedua yaitu hasil dari pembagian delta pH turunan kedua dibagi delta Pi turunan kedua. Maka pembahasannya itu larutan standar sekunder KOH distandarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat 0,1 N. Dari grafik, pH larutan relatif stabil sehingga penambahan 42 mili KOH. Kemudian terjadi lonjakan pH setelah penambahan 43 mili KOH. Karena OH- habis bereaksi dengan H+ dan terdapat kelebihan ion H+, karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH ditambah C2H2O4 sama dengan H2O ditambah K2C2O4. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan untuk mengukur kadar pH pada larutan asam oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH. Dengan konsentrasi KOH 0,1 m dan asam oksalat 0,05 m. Karena asam oksalat memiliki dua ekivalen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang-goyang sampai pagi.
yang memuaskan di balik proses yang melelahkan. Slebel! Satu lagi guys, JJ-nya. You the dead, bye-bye.